Kita ke informasi ekonomi pemirsa, pihak istana menjelaskan terkait dengan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN oleh Kementerian Keuangan. Menurut Hasan Nasbi, dana pembangunan IKN tetap ada namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Pihak istana buka suara terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi menjelaskan, dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBN dan APBD. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat ratas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun. Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut ini rincian pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alat tulis kantor atau ATK dipangkas hingga 90%. Belanja percetakan dan souvenir dikurangi hingga sebesar 75,9%. Sewa gedung kendaraan dan peralatan dipangkas hingga 73,3%. Kemudian belanja lainnya yang tidak terkait dengan langsung dengan prioritas pembangunan dipangkas 59,1%. Anggaran untuk kegiatan seremonial dipotong 56,9%. Perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri dipangkas sebesar 53,9%. Kajian dan analisis dipangkas hingga 51,5%. Rapat seminar dan kegiatan sejenis dikurangi hingga sebesar 45%. Anggaran untuk jasa konsultan dikurangi hingga 45,7%. Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas sebesar 40%. Kemudian infrastruktur dipotong sebesar 34,3%. Pengadaan peralatan dan mesin dipangkas hingga 28%. Selanjutnya diklat dan bimbingan teknis dipangkas 29%. Lisensi aplikasi dikurangi sebesar 21,6%. Bantuan pemerintah dipangkas hingga 16,7%. Selanjutnya pemeliharaan dan perawatan dipangkas 10,2%.